Oke, hello guys, balik lagi sama gue Michael Philip Kumagi Ngim Saku Kikil Masa Sembilan Saku Saku. Di video ini gue akan membahas tentang Di video ini gue akan membahas tentang persoalan Revenue Salesman Problem atau KSP. Persoalan ini merupakan persoalan yang klasik di dunia computer science. Tapi ya, dibilang gampang juga enggak sih. Persoalan ini bilang apa? Persoalan ini basically bilang let's say, Angga adalah seorang kurir yang ingin mengantarkan barang ke banyak tempat. Dalam kasus ini ada 4 tempat, ada tempat A, B, C, G. Nah, lu kan punya banyak opsi. Begitu lu mau ngirim barang, lu bisa ngirim ke A dulu, ke B, ke C, terus ke G, atau lu bisa milih jalur lain, misalnya ke A, ke C, ke B, ke G, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, kalau kita tahu semua tempat yang ingin kita kunjungi dan biaya untuk mengunjungi tempat lain, misalnya kita tahu semua biaya dari A ke B, A ke C, A ke G, B ke C, B ke G, dan lain sebagainya, kita tahu semua biayanya, apakah kita bisa mengemuka sebuah algoritma untuk mencari rute yang paling efektif? Paling efektif ini artinya kita berhasil memenuhi goal utama kita, yaitu mengunjungi semua tempat yang ingin kita kunjungi, tapi dengan biaya seminimal dan seoptimal mungkin. Itu adalah persoalan Traveling Salesman Problem atau KSP. Secara kalimat, itu adalah persoalan yang sangat sederhana dan mudah dimengerti. Namun secara algoritma, itu adalah persoalan yang sulit untuk diselesaikan. Karena terlalu banyak pilihan jalan gitu. A, B, C, G, A, C, B, G, A, C, G, B, A, G, C, B, A, G, B, C, dan lain sebagainya. Kalau mulai dari A, masih banyak pilihan lain. So, ya, with that being said, hari ini gue akan mencoba untuk menjelaskan penggekakan penyelesaian persoalan ini menggunakan yang pertama gue akan jelaskan menggunakan algoritma yang paling naif, algoritma brute force, gimana kita mencoba semua kemungkinan yang mungkin, dan yang kedua kita akan mencoba menggekaki persoalan ini dengan penggekakan pemrograman dinamis atau dynamic programming. Before we go further, sebelum lebih lanjut, kita harus mengerti persoalan ini dengan struktur data yang cocok. KSP ini sesuai yang tadi gue bilang agak banyak nodes dan untuk pergi dari satu nodes ke nodes lain agak cost tertentu. Seperti yang udah gue gambarin di sini dari nodes A ke node B dia punya cost 10. Tapi dari node B ke node A dia belum tentu costnya 10 juga karena ya jalan di dunia nyata pada umumnya bisa jadi jalan pergi tidak sama dengan jalan pulang, makanya jaraknya bisa berbeda. Misalnya jalan perginya itu harus mukir-mukir, jalan pulangnya agak jalan sejalur yang bisa nyampe lebih cepat gitu. Jadi perusahaan KSP ini sangat applicable buat di dunia nyata. Lalu bagaimana cara kita menyimpan semua data yang kita punya kalau mana aja dan biayanya berapa? Kita menggunakan namanya adjacency matrix. Adjacency matrix ini bahasa Indonesia adalah matriks ketetanggaan. Gimana untuk kalau untuk gimana matriks A, B artinya adalah cost dari node A ke node B. Nah, di sini kita lihat dari node A ke node B itu 10. Makanya di sini kita lihat di adjacency matrixnya dari node A ke node B itu nilainya 10. Dan kita bisa mengulangi pencakakan semua data ini menggunakan adjacency matrix yang bersesuaian. Oke, jadi sekarang kita udah punya struktur datanya, grafik yang di sini semuanya telah berubah menjadi adjacency matrix. Jadi kita mulai dengan bagaimana cara kita menyelesaikan persoalan ini. Cara paling naif adalah menggunakan penggerakan brute force. Ya, brute force ini adalah penggerakan yang bisa menyelesaikan mayoritas masalah karena kita literally mencoba semua kemungkinan yang mungkin, which is can be a lot. Tapi ya ini akan memberikan kita gambaran bagaimana cara kita menemukan atau menentukan rute-rute mana aja yang possible. Oke, let's say kita mulai dari kota A. Dan berarti kota yang kita kunjungi adalah B, C, dan D. Nah, dari kota A kita lihat di sini di gambar sini dan di adjacency matrixnya kota A ke B ada jalan, kota A ke C ada jalan, kota A ke G ada jalan. Berarti dari A kita bisa memilih untuk ke B dulu, atau ke C dulu, atau ke G dulu. Right? Nah, let's say kita udah memutuskan ke kota A, kita mau ke kota B dulu. Berarti kota berikutnya harus kita kunjungi adalah kota C dan kota G. Dari kota B kita punya akses ke C dan punya akses ke G. Jadi kalau kita udah dari kota A udah sampai ke kota B, kota berikutnya yang bisa kita kunjungi adalah kalau nggak kota C ya kota G. Berarti dari sini kita mencabang lagi pohonnya C, kemudian G, baru G, kemudian C.
Nah, dengan kita awalnya milih kita mulai dari kota A, kemudian kita milih kita mau ke kota B, agak gua kemungkinan rute yang mungkin yaitu A, B, C, D, yang A, B, G, C. Tentu saja kalau ingin mau balik ke awal ya harus balik lagi ke A. Gitu. Nah, kita ulangi proses yang sama untuk setiap jalur pilihan yang lain. Jadi, kalau C, kita bisa ke B dulu, baru ke G, baru ke A. Kalau ingin ke G dulu, kita tinggal ke B, terus persoalannya selesai, kita balik pulang ke rumah ke A. Kalau G, kita bisa milih ke B dulu, baru ke C, baru ke A. Kalau ke C dulu, berikutnya berarti kita harus kunjungin B, kunjungin A. Oke, ini adalah semua kemungkinan rute yang mungkin untuk kasus 4 nodes A, B, C, G dengan kita mulai dari kota A. Nah, sekarang berarti ada 6 kemungkinan pilihan. Kita bisa eh, A, B, C, G, A. Kita bisa A, B, G, C, A. Kita bisa A, C, B, G, A, and so on. Oke, ini adalah semua kemungkinan rute yang mungkin apabila kita ingin mengunjungi 4 buah kota A, B, C, G dengan kita mulai dari kota A dan kembali lagi ke kota A itu sendiri. Nah, tinggal dari 6 rute ini kita hitung costnya masing-masing dan mencari yang mana rute yang paling costless, yang paling murah. Dan itu kita ambil sebagai jawaban, gak masalah KSP ini selesai. Kedengar mudah, ya memang kedengar mudah, tapi ini untuk kasus 4 not saja, 4 kota saja kita sudah mencari 6 buah rute. Dan untuk setiap rutenya kita harus cari costnya dulu. Oke, kita cari cost dulu. Eh, Oke, gue ke kota A mau ke kota B, terus B ke C, B ke G, G ke A. Berarti kita harus tahu cost ini, cost 1, tambah nanti cost 2, tambah cost 3, tambah cost 4, dapat cost rute yang pertama. Dan hal serupa kita ulang-ulang terus sampai semuanya kita dapat. Maka kita akan memperoleh, eh ya, gue hitung dulu sebentar. Oke, sampai sini gue udah menghitung semua cost dari rute-rute yang udah kita kemukakan, keenam rute yang kita kemukakan, dan saya kemukakan, dan dah. Dan kita kemukakan bahwa rute kedua A, B, G, C, A, B, G, C, A ini adalah rute yang paling efisien dengan cost hanya 35. Dan ya, secara intelektual ini pengkajian yang mudah karena kita tinggal nguli semuanya dan kita mencari cost-costnya lalu jumlah-jumlah yang belah selesai. Tapi akan memakan waktu komputasi yang cukup lama untuk komputer. Oleh karena itu, kita bisa mendekati persoalan ini dengan algoritma-algoritma lain. Dalam hal ini saya akan bahas dengan algoritma yang programming, di mana kita bisa memecah masalah ini menjadi masalah yang lebih kecil dan melakukan lebih sedikit komputasi dan perbandingan, komparasi, ya apapun itu, dengan lebih sedikit. Nah, kita jangan melihat persoalan ini adalah persoalan untuk ngelis semua rute yang mungkin, kemudian mencari rute yang paling optimal meskipun itu keinginan kita. Tapi kita bisa memecah ini masalah ini menjadi persoalan yang lebih kecil. Contohnya kita perhatikan cabang di base ini. Sebenarnya A ke B kan costnya pasti sama terus kan. Yang beda itu adalah setelah A ke B kita mau ke CG atau ke GC. Itu yang membuat bagian bawah sini beda. Dan kalau algoritma brute force kita akan menghitung keseluruhan apa ini namanya? Keseluruhan baris gitu. Kemudian kita akan membandingkan keseluruhan baris ini. Yang mana tidak efisien. Sebenarnya kita bisa menghitung CGA, kemudian menghitung kita GCA, karena itu adalah rute yang mungkin kalau kita mulai dari B dengan kondisi kita sudah selesai di A, maka dari itu kalau kita udah tahu misalnya GCA itu lebih efisien dari CGA, ya kita tidak perlu mempertimbangkan opsi yang pertama, karena kita sudah tahu ekor yang ini itu lebih efisien daripada ekor yang ini. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan atau mengerti rumus umumnya. Kalau gua mau garis suatu titik, misalnya dari A, dengan sisanya gua mau mengunjungi B, C, G. Untuk kasus yang ini, A, gua mau mengunjungi B, C, G. Atau untuk kasus yang kaki dulu, G. Kalau gua dari B, anggap G ini adalah fungsi untuk menentukan rute terpendek.
dari B ke C gang G. Secara intuitif kita akan bilang kalau gua mau beli B terus mengunci C gang G, ya kemungkinan cuma gua antara B C G atau B G C. Cuma itu doang kemungkinan rute yang mungkin. Oleh karena itu kita bisa mengerka-ngerka rumus umumnya itu kalau kita dari B mau mengunjungi nodes ini, nodes Google, kita bisa mengerka, kita bisa milih mau ke C dulu atau ke G dulu, tapi kita nggak tahu mau milih mana kan. Jadi kita asumsikan saja sebagai X adalah node yang ingin kita pilih. Kita bisa bikin rumusnya menjadi G, B ke C, G adalah cos dari B, node awal kita, ke sebuah node X yang adalah bagian dari CG, ditambah dengan minimum, ditambah dengan G dari X ke sisanya, CG min X. Karena kalau kita misalnya X-nya adalah C, berarti kita berubah ini jadi G, C, terus G. Kelar. Dan ini basically cuma cos doang. Selesai. Cos dari C ke G. Kalau kita milih X-nya adalah G, berarti bagi yang sini akan berubah jadi G, G, C. Ini cos dari G ke C. Masalah selesai. Nah, dengan melakukan penggerakan seperti ini, kita bisa mempersingkat iterasi dan komparasi yang kita lakukan. Nah, kalau gue mau bikin formula yang lebih umum, gue bisa bilang misalnya G dari sebuah nodes P ke sebuah node simpulan S adalah minimum dari cos dari node tadi ke sebuah node yang ingin kita kunjungi ditambah dengan X, S min X. Ini adalah rumus umumnya gimana X adalah elemen dari S. Gitu. Nah, dengan melakukan hal seperti ini, kita bisa mempersingkat iterasi yang kita lakukan. Gua kopas dulu grafnya biar gampang. Nah, kita akan melakukan ini step by step. Kita mulai dari bawah dulu biar kita tahu pas nyampe atas kan bakal nyambung jadi satu kan. Kita bakal milih dari rute yang kiri sama rute yang kanan tuh mana yang minimum buat kita pilih sebagai rute pilihan ketika kita milih parentnya. Maka dari itu kita akan mulai dari bawah. Kita mulai dari step 1. Step 1 itu adalah ketika kita udah menuju semua node dan ingin kembali ke node asal. Berarti step 1 itu yang ini. Karena yang belum nyangkut di atas, maka kita harus melakukan G untuk semuanya. Yaitu kita pertama harus melakukan GA, terus kita harus melakukan G dari C ke A, terus kita harus melakukan GA lagi sama, terus kita harus melakukan GBA, terus kita harus melakukan, udah, cuma 3 yang harus kita lakukan, ya enggak? Ya, cuma itu yang harus kita lakukan. Nah, sekarang gimana cara kita tahu GGA itu berapa, GCA itu berapa, GBA itu berapa? Karena parameter keduanya udah bukan sebuah himpunan, maka dari itu kita sudah mencapai basis dari rekursi yang ada. Oleh karena itu kita bisa langsung ini akan sama dengan cos dari G ke A. Karena ini dari ditambah G dari A ke C. Yang mana ini akan sama dengan 0. Karena kita nggak mau pergi kemana-mana lagi. Maka dari itu cos dari G ke A adalah berapa? 8. Dan cos dari B C ke A adalah 6, cos dari B ke A adalah 5. Jadi di sini cosnya 8, cosnya 6, cosnya 8, cosnya 5, cosnya 6, cosnya 5. Am I right? Yes, am I right? Nah, udah sampai sini kita naik lagi ke atas. Step 2. Di step 2 berarti kita akan fokus ke sebesar ini. Oke? Kita akan mulai satu persatu lagi. Berarti kita harus tahu G dari C ke GA. Ya enggak? Yang ini akan equals dengan cos dari C ke G ditambah G dari G ke A.
Dan C ke G kita tahu, G ke A kita tahu dari yang atas ini 8. Cos C ke G-nya adalah 12. Berarti kita dapat 12 tambah 8, 9, 20. Dan kita ulangi untuk semua rute yang lain. Di sini kita punya G, G, C, A. Oke, sampai sini gue udah hitung semuanya dan ya, kita udah sampai step 2. Next step adalah kita lanjut ke step 3-nya. Nah, di step 3 baru kita punya kasus gimana si rukenya itu bakal nyambung ke atas dari gua cabang nyambung jadi satu cabang. Yaitu kita akan fokus ke step segini. Berarti kita cuma punya 3 pertanyaan di step 3. Yang pertama adalah kalau gua mau dari B, terus node yang ingin gua kunjungi adalah CGA, kemana, rute mana yang harus gue pilih. Dari step gue, kita dapat lihat kalau kita jabarin dulu ini biar gampang. Ini adalah cost dari ini adalah minimum dari cost B ke sebuah node X ditambah G dari X tersebut di koma CGA min X gitu. Nah, CGA sendiri cuma agak dua jalur, CGA atau GCA dari persamaan yang pertama ini dan yang kedua ini. Nah, berarti X-nya cuma bisa sama dengan C atau X sama dengan G. Kalau X sama dengan C, maka kita akan dapat cos dari B ke C ditambah G, C, G, A. Masalah selesai. Dan ini cos dari B ke G ditambah G dari G, CA. Masalah selesai. Nah, karena kita udah tahu dari gua ini adalah yang minimum adalah ini, kan kita udah selesaiin masalah kita mau milih yang mana dari ini, kita udah selesaiin di bawah lagi di step 2. Dan kita akan pilih yang kedua. Maka dari itu kita tidak akan bingung untuk milih X yang mana, kita akan langsung memutuskan kalau X-nya adalah G. Ya, G. B, C, G, A akan sama dengan cos dari B ke G ditambah G dari G ke CA. Cos dari B ke G kita tahu nilainya adalah harus 10. Dan G ini kita tahu nilainya adalah 15. Maka kita dapat 25. Maka kita telah menyelesaikan pohon yang ini. Upah pohon yang ini. Kita sudah menyelesaikan upah pohon yang ini. Dan nilainya adalah 25. Sedangkan untuk yang berikutnya kita lakukan hal yang sama. Untuk G, kalau kita memutuskan yang pertama dari C, kemudian ke B, G, A, mana yang harus kita pilih? Kita akan dapat dari sini dan sini. Maka kita akan memutuskan kalau kita punya node yang ingin kunjungi adalah BGA, kita akan memutuskan jalurnya itu dari G dulu, baru ke B, baru ke A. Dan kita otomatis akan memilih yang ini, 13. Sekarang, cos dari C ke G ditambah G dari G ke BA. Here you go. Ini akan sama dengan cos dari C ke G-nya adalah 12, mahal sekali. 14 ditambah G ku 13. 27. Dan kita juga sudah menyelesaikan pohon yang ini. Warna apa? Kita juga sudah menyelesaikan pohon yang ini. Upah pohon yang ini adalah 27. Dan upah pohon yang terakhir adalah G dari G ke C. Salah. B, C, A. Ini bisa kita dapat dari 2 biji ini. Dan kita akan memutuskan untuk kita pilih ini dulu. Kita pilih untuk mengunjungi B dulu, kemudian C, kemudian A, daripada kita C dulu, B, baru A. Karena ya jelas costnya lebih mahal. Maka dari itu kita akan mendapatkan hasil cost dari
cos dari G ke B ditambah dengan G dari B ke sisanya CA. Garisnya kakak nggak apa, cos dari G ke B adalah 8 ditambah nilai yang kaji 15, 23. Dan kita sudah mendapatkan solusi untuk upah pohon yang ini. Oh my god, warnanya 23. Persoalan kita sudah makin mengerucut, sekarang tinggal kita tambahin log awal yaitu log A. Kita menambahkan log A, kemungkinan cuma 3. Kita mau ke B, mau ke C, mau ke G. Karena untuk kalau kita ke B kita tahu mau ke arah mana, kalau kita ke C kita tahu mau ke arah mana, kalau ke G kita tahu kita mau ke arah mana. Oleh karena itu kita tinggal memutuskan, kita tinggal tambahin cos dari A ke B sama B kemana, A ke C sama C kemana, A ke G sama G kemana. Terus masalahnya selesai. Ya udah, kita lanjut ke step 4. Step 4, kita akan fokus ke keseluruhan si pohonnya. Di step 4, kemungkinan adalah kita harus cari yang minimum dari A ke B dulu, atau A ke C dulu, atau A ke G dulu. Kalau kita mau ke A, lah. Nah, tinggal G dari A ke B, C, D, A adalah adalah cos adalah minimum dari cos A ke sebuah X ditambah dengan G dari X tersebut ke B, C, G, A minus X. Dan masalah kita bisa selesai sekarang. Karena tinggal kita cari mana yang minimum dari ini semua. Kalau X-nya kita milih A, salah. Kalau X-nya kita milih B, untuk X sama dengan B, kita akan menemukan cos dari A ke B itu adalah 10 ditambah G dari B ke C, G, A. Yang mana kita tahu nilainya. Berarti ini 10 ditambah tadi apa? 25. Hasilnya adalah 35. Dan kalau kita sama dengan yang X sama dengan C, kita akan menemukan rumus ini cos A ke C. Ini biar gampang gue tulis dulu deh. Cos A ke B, cos A ke C ditambah G C B G A. Sampai sini cos A ke C adalah 15 dan cos sisanya adalah 27. Nilainya adalah 42. Dan untuk X sama dengan G, kita akan mendapatkan rumus cos A, G ditambah G C, apa C, salah, kenapa C, G B C A. Dari sini kita akan menemukan hasil bahwa cosnya itu adalah, oh my god, cosnya itu adalah 20 ditambah dengan G B C A yang udah kita hitung sebelumnya adalah 23 dan nilainya 43. Dari sini kita akan mengambil kesimpulan bahwa kalau kita dari log A mau mengunjungi log B C G, maka yang paling optimal adalah yang pertama. Sama seperti yang tadi udah kita temukan di algoritma brute force. Nah, gitu. Jadi penggagakan penyelesaian persoalan KSP dengan menggunakan dynamic programming adalah kita memecah persoalan menjadi persoalan-persoalan lebih kecil. Kalau kita tahu solusi optimal untuk upah pohon yang kiri, ya kita tinggal banding sama upah-upah pohon yang lain. Kita nggak usah nyari saku-saku rupiahnya dan memukuskan sebanyak rute yang kita tentukan. Kita bisa memecah persoalan ini jadi lebih mudah, dan untuk menghemat komputasi dan programming juga melakukan memorisasi. Seperti yang kita pecah-pecah di bawah ini adalah kita melakukan memorisasi. Jadi kita nggak perlu ngitung ulang ini karena kita udah tahu di atasnya nilainya berapa, tinggal kita fetch doang. Dan ya, mungkin segitu aja video gue tentang reference assessment problem dengan penggagakan program dinamis. Semoga videonya membantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.